Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran yang kelima dan yang keenam. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, apa kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Jika kalian sudah siap, sekarang kalian buka bukunya halaman 176. Buku. Buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang agar mata sehat dan tidak mudah lelah. Apa kalian sekarang sudah melakukan posisi duduk yang baik? Ya, jadi kalian sekarang harus duduk dengan posisi yang baik sebelum belajar. Selanjutnya halaman 177, Udin mengamati gambar pada buku. Gambar itu berisi satu cerita. Maukah kalian membantu Udin menyusunnya? Gambar mana yang menjadi urutan yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat? Nah, untuk gambar yang pertama itu ada gambar Udin dan Edo. Nah, Udin mengatakan sampai jumpa besok ya. Nah, gambar ini itu termasuk urutan yang keberapa? Nah, karena ini kan dia mengucapkan sampai jumpa besok. Nah, mengucapkan perpisahan untuk besok bertemu lagi. Nah, menurut kalian ini gambar menjadi urutan yang keberapa? Selanjutnya, gambar yang kedua itu ada gambar Udin yang sedang berada di bawah pohon, sedang melepaskan lelahnya, dia sedang beristirahat di bawah pohon. Selanjutnya gambar yang ketiga itu ada gambar Udin dan Edo. Jadi Udin itu kan lagi duduk di bawah pohon, terus tiba-tiba Edo melihat Udin. Nah, ini termasuk urutan cerita yang keberapa? Nah, terus yang gambar yang keempat itu ada Udin yang sedang menaiki atau mengendarai sepeda. Nah, ini juga termasuk urutan yang keberapa? Mana terlebih dahulu yang termasuk gambar yang nomor 1? Yang mana? Baru nanti kalian tulis pada kotak yang kecil itu. Nah, selanjutnya halaman 178. Benny mempunyai banyak buku. Ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Lingkarilah pola sesuai dengan contoh yang berada di sebelah kiri. Nah, yang di sebelah kiri ini ada contoh. Yang pertama itu ada buku tulis, terus yang kedua itu buku cerita, dan yang ketiga itu buku pelajaran. Nah, kalian cari pada gambar yang ada di sebelahnya yang polanya sesuai dengan gambar yang di sebelah kanan. Nah, pada gambar yang ada di sebelah kanan itu kalian lingkari, kalian cari mana yang sesuai dengan pola yang berada di sebelah kiri. Nah, itu cara mengerjakan untuk tugas yang halaman 178. Begitupun yang pada gambar kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya halaman 179. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Hitunglah jumlah suku kata yang di bawah ini. Jadi suku kata itu pemenggalan kata yang berdasarkan ucapan. Nah, sebagai contoh
buku. Nah, kalau dipenggal atau dia menjadi suku kata, itu menjadi bu, dipenggal lagi ku, buku. Nah, jadi suku kata itu pemenggalan kata yang berdasarkan ucapan. Nah, untuk soal yang ada di bawah ini, itu kan ada buku. Nah, berarti ada berapa penggalan, berapa pemenggalan kata di situ. Nah, kalian tulis pada kotak yang di sebelah kanan. Begitupun yang seterusnya. Selanjutnya halaman 180. Siti membaca buku cerita. Buku cerita berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Pertanyaannya, siapa yang menjadi guru di hutan? Ya, benar. Yang menjadi guru di hutan itu adalah burung hantu. Yang kedua, siapa yang tidak mau belajar membaca? Iya, si putih kelinci yang tidak mau belajar membaca. Nah, selanjutnya, mengapa si putih tersesat? Ada yang tahu? Ya, jadi si putih tersesat karena ia tidak bisa membaca petunjuk arah pulang. Karena dia tidak mau belajar membaca, makanya dia tidak bisa membaca petunjuk arah pulang. Nah, selanjutnya halaman 181. Kelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu. Jadi kata yang berada pada halaman 180 itu kalian tulis pada kotak yang ada di bawah itu. Hitunglah banyak suku katanya. Jadi yang diberi warna ungu itu kalian tulis pada kotak yang berjudul kata. Kalian tulis di situ, terus kalian hitung banyak suku katanya atau pemenggalan katanya ada berapa. Nah, itu kalian hitung pada kotak yang di tengah. Terus yang ketiga itu pada tabel yang ketiga itu ada kata lain dengan bunyi yang hampir sama. Nah, jadi kalian cari kata lain yang bunyinya hampir sama. Nah, ini buat aplikasi contoh, itu ada kata burung. Nah, kalau dipenggal atau banyak suku katanya ada berapa? Burung. Nah, ada dua pemenggalan kata, jadi ditulis 2. Terus kata lain dengan bunyi yang sama, burung, berarti sama dengan kurung. Nah, hampir sama kan? Nah, selanjutnya yang kedua, membaca. Nah, ini pemenggalan katanya ada berapa? Ada 3. Mem 1, ba 2, ca 3. Jadi ada 3. Nah, kata lain yang hampir sama apa? Nah, ini bisa kalian, ini ada membawa. Bisa juga yang lain. Nah, untuk tugas kalian yang pada halaman 181 ini, kalian tulis pada tabel itu yang kata yang diberi warna ungu yang belum masuk itu kalian tulis pada tabel ini. Seperti yang Bu Febri jelaskan tadi ya. Nah, selanjutnya halaman 182. Lingkari pola yang kalian temukan. Nah, di situ ada 3 gambar. Jadi yang gambar pertama itu ada bola dengan ukuran yang besar, sedang, dan kecil. Nah, itu kalian lingkari pola yang sudah kalian temukan. Terus gambar yang kedua itu ada gambar tabung dengan pola berbeda warna. Jenis warna yang berbeda. Ada warna biru, merah, kuning. Nah, itu kalian lingkari polanya. Terus
Gambar yang ketiga itu ada gambar buku dan pensil. Jadi pola yang berbeda jenis. Nah, itu kalian lingkari sesuai dengan jenis polanya. Selanjutnya halaman 183. Mari berlatih melengkapi pola di bawah ini. Nah, tadi kan sudah Febri jelaskan gambar yang pertama itu ada gambar bola dengan ukuran yang berbeda. Ukuran besar, sedang, dan kecil. Nah, pada titik-titik itu ukuran yang mana yang belum masuk di situ. Nah, itu nanti kalian gambar. Selanjutnya, yang kedua itu ada gambar tabung dengan berbeda warna. Nah, pada titik-titik itu tabung yang warna apa? Nah, di situ kan setelah warna biru seharusnya warna apa? Nah, itu kalian gambar terus kalian warnai. Dan yang ketiga itu ada gambar buku tulis dan pensil. Nah, pada titik-titik itu yang belum ada itu pola apa dengan gambar apa? Langsung kalian gambar pada titik-titik yang kosong itu. Nah, setelah itu baru kalian tuliskan angkanya yang sesuai dengan jumlah bendanya. Jadi misal di situ ada gambar bola, ada berapa bola semuanya itu, terus ada berapa pensilnya, dan ada berapa jumlah tabung yang berwarna biru. Itu kalian tulis pada kotak yang di bawah itu. Nah, selanjutnya halaman 184. Lengkapilah pola gambar di bawah ini. Nah, yang pertama kan itu ada gambar bola yang berwarna hijau. Nah, itu disesuaikan dengan kotak. Jika kotaknya kecil, itu gambarnya ada 1. Kalau kotaknya sedang, ada 2 gambar. Dan kalau kotaknya yang panjang, itu digunakan untuk 3 gambar. Nah, di situ ada 4 soal. Yang pertama itu gambar donat. Nah, kalian sesuaikan dengan panjang kotaknya. Jika panjang kotaknya itu kecil, berarti itu untuk 1 gambar. Jika sedang, itu untuk 2 gambar. Dan jika panjang, itu untuk 3 gambar. Nah, kalian bisa menggambarnya. Itu ada gambar donat, pensil, buku, dan kotak. Nah, itu kalian gambar di situ langsung ya. Kalian gambar di kotaknya itu sesuai dengan jumlah yang harus digambarkan. Jadi seperti yang Febri jelaskan tadi, kotak kecil itu 1 gambar, kotak sedang untuk 2 gambar, dan kotak yang panjang untuk 3 gambar. Bisa ya? Jadi pembelajaran hari ini itu pembelajaran yang terakhir sebelum kalian menyelesaikan UTS pada hari Senin. Dan besok itu ada ulangan harian tema 2 ini. Kalian harus belajar dengan giat ya. Kalian persiapkan buat ulangan harian besok. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, Bu Febri mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Semangat terus.